pagi, selamat datang di Laskesa. Mohon izin Bapak. Maaf ya. Semangat kita. Sehat, masuk kamar. Silakan Pak. Kalau yang masih itu masih belum Pak. Kalau yang Sampai sini baru masuk sistem. Ini ya proses entry-nya. Ya, betul Pak. Itu dikirim ke lantai 4 sama oleh kontainer. dan lama udah kita kasih dulu. Ya, Pak. Silakan Pak. Aman, Pak. Dokter Victor yang ini kalau medis ya. Dari starter aja. Udah nggak usah. Jadi itu adalah alat ekstraksi. Kita ada dua saat ini. Satu M2000 yang dari kemudian MGI kita sudah berjalan running. Karena dengan begitu kan dalam satu hari misalnya kita dapat sampel 1000, kalau dikerjakan manual Sehari selesai. Ada datanya kami. bisa lama sekali, kalau begini cepat ya. Ya, kalau memang kami dapat sampelnya banyak gitu kita ada datanya. Kalau kemampuan di sana berapa PCR-nya? Nah, PCR di sini ada dua alat. Satu alat itu menggunakan jadi MGI ini karena KSO, reagennya semuanya KSO ya, jadi merupakan KSO dari dia. Satu alat bisa 93 plate, 93 sampel, satu plate itu. Jadi kita mengerjakan 93 sampel, 93 sampel. Jadi kalau di sini kita running dengan 192, kita di sini pakai 2 PCR untuk melakukan PCR-nya. Lamanya sama dengan PCR yang lain yaitu 2 jam. Sudah komplit dengan mix reagen dan sebagainya. Jadi totalnya kalau 192 di sini 2 jam, di sini 2 jam, 5 jam kita sudah keluar hasil. Dengan 11 sekian. Kalau kita melakukan ekstraksi manual 5 jam keluar hasil sampel paling banyak 10. Jadi kalau misalnya kita dapat situ berapa kali lipat? lumayan Pak, jadi lebih dari bisa 20 kali lipat. Efisiensinya luar biasa. Ya. Selama itu semuanya berjalan tanpa ada masalah ya Pak, maksudnya tidak ada perlu pengurangan. Berapa orang yang bekerja Di sini cukup 2, kami memasang setiap orang? Ya, setiap shift 2 orang. Tergantung kita dapat berapa. Kayak hari ini kita dapat 10 batch. Jadi kerjakan semuanya di sini 10 batch. Itu satu batch 48. Berarti 5 plate kita kerjakan. Udah berjalan seperti itu biasanya. Udah berapa lama jadi begini? Dari sebulanan Bapak, tapi sebulan itu juga tidak terus menerus karena ada sempat Ebet pasang alat, kita harus berhenti. Gitu, nggak bisa bareng waktu itu penginstalan dan sebagainya. Kemudian ada waktu-waktu pelatihan dan sebagainya. Data pagi ini 12.500 sampel yang sudah kita kerjakan, 400 sekian. Saya nggak bisa baca. Ya. Ini satu paket. Satu paket. Jadi satu ini gitu. Satu ini
bisa di sini juga. Sebenarnya kita bisa sih Pak, satu PCR, Pengajar Pak, jangan yang ada itu. Kalau itu apa tuh? Oh itu ya? Ini Iya, untuk automatic sampel. extraction ya? ya. Nah itu otomatis extraction. Dan itu automatic extraction machine. Nah, oh kalau belum bisa buka ya. Iya. Negatif plus. Ini kosong Pak. Ini hanya plate kosong. Sudah diekstraksi. Washing dan segalanya di sini. Jadi 96 tip itu turun langsung jes. Nanti pindah. Nah. Jadi Ini yang membedakan dengan kita satu-satu. Satu-satu. Ya. Nanti semua sampel Sebentar ya. Iya. Harus jawab satu ini. ini adanya di sana. Ini jadi PCR-nya ya? Iya, ini PCR-nya. Sampel itu berupa sampel swab orofaring dan nasofaring masuk ke dalam satu tempat VTM. Yang kita kerjakan itu Ya. adalah cairan VTM-nya. Jadi bukan swabnya, gitu. Cairan VTM-nya akan kita ambil, tergantung reagen tersebut butuhnya berapa. Ada yang 360, ada yang 300, ada yang tergantung reagennya. Oke. Kita ambil, nanti akan dilakukan yang namanya lysis buffer. Dia akan dilisis supaya sampel tersebut tidak terlalu membahayakan istilahnya. Jadi diurai RNA-nya. Selama masa sudah masuk lysis buffer itu, nanti akan ada washing. Jadi dia akan dicuci itu sampel. Washing 1, washing 2, washing 3. Itu dikerjakan di sana? Ini Pak, ini lagi. Oh di sini. Dia lagi ngeset. Kita lagi ngeset, kita mau main berapa? Kalau ini sekarang 10 batch, berarti kita akan main 5 plate. 5 plate berarti di situ 192 sampel harus masuk. Nah, itu mappingnya harus sesuai dengan yang di komputer. Kita meletakkan untuk washing 1, untuk lysis buffer, washing 2, tempat sampelnya di mana kita harus sesuai. Karena ketika dia sudah berjalan, nggak bisa diberhentikan. Jadi, nah itu Pak, mohon maaf. Nanti sesudah menggunakan alat juga harus pre-clean. Itu kan ada sampel apa? Iya. Nah, itu masuk ke situ. Itu masuk situ. Ya. Yang bikin lama kenapa harus apa istilahnya disetarakan dulu itu ya karena reagen. Itu ya. Ya, itu salah satunya. Walaupun namanya mesin tetap aja, tapi sangat membantu Pak. Saya pernah tanya, apakah ini harus menggunakan alat yang ini? Full system saya bilang gitu. Katanya bisa dong, tapi sebelumnya dokter harus pastikan dulu ke kami apakah alat tersebut masuk atau enggak. Karena akan dilihat bagaimana ini volumenya, bagaimana lebarnya ini sesuai dengan diameter tipsnya gitu. Kalau ini misalnya terlalu dalam tuh tipsnya panjang banget, ya akhirnya luber ya Bu ya, luber gitu loh. Akhirnya kalau selama 1 semester dengan ngurusin sampel seperti begitu Bu, itu jumlahnya sekitar 1.500 yang harus diberikan tetesan rutin sehari 2 kali dan tidak boleh salah. Tapi lebih bukan manusia, itu caterpillar. Caterpillar itu apa? Ulat. ulat ya. Jadi ulat, tugas saya itu hanya mengambil kotoran ulatnya, terus mengukur volume kotorannya, Bu. Itu satu, setiap ulat itu ada 1.500 ulat. Setiap hari. Itu kalau hari-hari pertama saya bekerja sana nggak bisa makan, Bu. Karena ulat itu, bayangkan Ibu membersihkan kotoran ulat. Iya, ulat aja udah beli. Terus mengukur volume, jadi kasih daun, kasih air, Yang dimakan. bawahnya kasa, kemudian ulatnya itu, nah nanti kita melihat seberapa besar perubahannya diukur dari fesesnya Ya. yang dikeluarkan, kemudian pertambahan panjangnya. Jadi itu pekerjaan yang tidak ada yang mau mengerjakan. Nah, Apa bisa karena aja? saya saking nggak punya penghasilannya, saya kerjakan itu. Masih Ini mereka. di sana. Di Amerika saya kerjakan 1 semester karena tidak ada orang yang mau mengerjakan. Satu itu
apa ya, gross atau menjijikkan Iya, gitu. oke. Terus kemudian 1.500 sampel Harus selesai. sehari 2 kali, berarti 3.000 tadi katanya. Hmm. Wah itu uji, makanya saya lihat ini kerjain tuh saya terus ingat itu. Ingat ya? Saya, wah itu betul-betul kalau salah kita dan mencatat ya pertambahan ini panjangnya terus ukurannya. Nah untuk apanya itu penelitinya, saya kan nggak bisa tahu. Saya hanya bagian Operator teknisinya itu aja. di situ. ngukurnya dan lain-lain bukan bagian saya. Iya. Tapi saya bayangkan memang kalau begini, waduh. Sama sekali sampel masuk, ada ekstraksi, yang ngisi-ngisi. Bukan laminar airflow. Laminar airflow ini nggak boleh ada sampel. Nggak boleh dia kontak sama sampel. Jadi yang ada di situ hanya reagen sama VTM tanpa ada sampel. Nah dari sini kita bikin thesis buffer di sini, kita bikin mix reagen PCR di sini, baru dioperkan di sana. Itu adalah BSC. BSC kita ada 2 di sini, di lantai 5 ada 1. Mungkin masuk ke sini. Kita di sini juga nggak boleh masuk ke sana. Jadi kalau mereka butuh apa-apa buka pintu, tolong dong ini. Ya, kita mencegah kontaminasi. Yang masih wilayah infeksius yang sebelah mana? Sana paling infeksi, BSC. Ini adalah ruang PCR kita yang di atas. Tim ekstraksi sama tim PCR. Tim PCR nggak boleh masuk ke BSL, tim ekstraksi juga nggak boleh masuk ke sini. Ini adalah ruang BSC, nanti PCR lama. Waktu itu memeriksa kulit dulu, lalu berlanjut Sari dan Dr. Belok. Ini RNA yang kita simpan sudah diekstraksi. Pernah terpakai ini? Di sini kami belum. Pernah. Dan tidak boleh Kalau apa? di bawah lantai bawah itu kan punya air Pak. Kalau nggak naik pasti mereka ngomong saya, dok ini nggak naik. Nah kita lihat apa airnya kurang atau apa. Mudah-mudahan nggak boleh pakai. Kalau kejadiannya sampelnya lagi santai-santai bercanda itu kayak gitu. Jadi ini yang dari dulu kita miliki ya. Pertama cikal bakalnya. Kalau kita rekod itu Pak, di gedung A yang lama itu, kalau bawah itu lantai 2 ada pelatihan, lantai 3 ada pemerintahan, ini psikologi, lantai 4 ini nah sekarang tapi kecil Pak, itu kita maksimalkan ada Jadi dikirim ke sana. Pasca pertandingan.